Terima kasih Mitra Atia TV, Anda masih bersama kami dalam Unisri News malam hari ini dan masih mengangkat tema mengenai kisruh quick count dan peran dari perguruan tinggi. Dan masih hadir bersama dengan saya ada Ibu Riri Sugiarti dan juga Bapak Suwardi dari FISIP Unisri Surakarta. Dan kita akan kembali bergabung dengan Ibu Riris. Ibu, tadi sudah kita membahas panjang lebar mengenai kisruh quick count yang terjadi pada saat Pilpres kali ini. Kemudian dari program studi ilmu administrasi negara FISIP Unisri sendiri juga mengajarkan kompetensi survei atau politik ataupun lebih luas lagi Bu untuk pengajarannya. Baik, Mas. Di program studi administrasi negara, kami membekali mahasiswa juga terkait dengan kegiatan-kegiatan survei yang itu dalam struktur kurikulum ada di mata kuliah yang diantaranya itu ya ada kegiatan untuk melakukan penelitian dan kemungkinan survei itu juga beberapa kali sudah kita lakukan kegiatan survei yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di organisasi publik itu misalnya tentang kinerja pelayanan, perizinan, kinerja tentang pelayanan administrasi kependudukan dan lain-lainnya, dan tidak menutup kemungkinan itu lebih luas lagi ke kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, ini dengan kata lain lebih luas ya cakupan untuk pembelajaran dari metodologi survei ini sendiri kepada mahasiswa ya Ibu ya. Iya. Kemudian dari semua itu tadi kan sudah pasti ada secara terstruktur dan organisasi. Apakah ada fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa dari Unisri sendiri? Dari program studi administrasi negara ini ada satu lembaga yang mungkin mengcover kegiatan tersebut. Itu ada di Laboratorium Kebijakan yang dalam hal ini ketuanya adalah Bapak Dr. Suwardi. Iya. Mungkin nanti lebih luas hal-hal yang pernah dilakukan dengan mahasiswa dan beberapa dosen itu bisa dijelaskan oleh Pak Wardi. Jadi walaupun ada metode pengajarannya, tapi juga disediakan fasilitas yang terpendukung dari metode pengajaran itu tadi, sehingga mahasiswa pun juga lebih prakteknya lebih mudah gitu ya Bu ya. Lab juga ada perpustakaan dan hasil-hasil kegiatan-kegiatan yang terdahulu yang pernah dilakukan untuk kegiatan-kegiatan survei. Ya, dan ini Pak Wardi sebagai pengelola dari Lab Kebijakan, apa yang dilakukan nih untuk mematangkan kompetensi keilmuan dari para mahasiswanya yang ada? Iya, untuk Lab Kebijakan sendiri sudah sejak tahun 2006 ya. Saya mengelola Lab Kebijakan itu dan kemudian men-setting Lab Kebijakan itu salah satu kompetensi yang hendak kita berikan kepada mahasiswa itu adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan penelitian. Nah, terkhusus lagi memang ada program kegiatan penelitian atau semacam survei yang arahnya ke survei politik gitu. Seperti misalkan dulu kita pernah melakukan survei politik untuk pemerintah Kota Solo. Itu ketika Pak Jokowi mau mencalonkan jabatan untuk yang kedua itu juga Lab Kebijakan juga terlibat, terus kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan survei yang lain gitu. Nah, untuk ke depan ini akan kita kembangkan, jadi mahasiswa program studi AN ini kan inti dari FISIP Unisri itu kan salah satu jurusan yang paling berbau politik di FISIP ini kan jurusan AN itu. Nah, salah satu kompetensi yang hendak kita berikan kepada mahasiswa itu adalah kemampuan dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan analisis ilmiah yang ada kaitannya dengan kegiatan politik itu. Nah, sebentar lagi kan ada kegiatan pilkada dan sebagainya itu di sekitar Solo dan lain sebagainya. Nah, ini saya sedang mencoba nanti bersama-sama dengan pimpinan jurusan, pimpinan fakultas dan universitas itu untuk membuat sebuah desain Lab Kebijakan itu yang nanti arahnya ke
ke kegiatan survei politik semacam itu, walaupun tidak menutup kemungkinan nanti mahasiswa itu secara lebih luas bisa mengaplikasikan itu ke dalam sektor yang lain. Oke, jadi tidak melulu politik ya Pak, bisa ke sektor yang lainnya juga. Oh iya, karena walaupun itu tapi arah juga gini Mas. Jadi survei yang kaitannya dengan politik sebenarnya kan ada survei semacam survei pemetakan politik, gitu. Survei pemetakan politik, misalkan si A, si B, calon wali kota, pejabat politik dan lain sebagainya itu sekarang elektabilitasnya berapa, terus kemudian popularitasnya berapa, akseptabilitasnya berapa, itu personal political assessment namanya. Nah itu ya kita kembangkan di sana. Tetapi di luar itu ada juga kita mengukur semacam kinerja kepala daerah, tetapi arahnya juga ke arah politik. Arah politik itu apa? Sampai seberapa luas kebijakan yang diterapkan, kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala daerah itu bisa diterima oleh masyarakat. Karena apa? Karena semakin tinggi tingkat tingkat penerimaan masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah itu semakin tinggi nilai politik. Ya, baik, ini bagus sekali yang dipersiapkan dari Laboratorium Kebijakan di UNISI. Dan mitra TV, lagi-lagi kita harus break sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Unisri News.